Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif qala al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika tauliyatuhu Umar radhiyallahu anhu. Ialah termasuk dari itu. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa khabar wahid itu menjadi pegangan. Ialah adalah termasuk itu tauliyatuhu, adapun mengangkatnya Nabi sebagai pengurus, sebagai pemimpin, Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diangkat atau dilantik untuk apa? Ada sedekati, untuk mengurus sedekah zakat. Wa tauliyatuhu, dan mengangkatnya Nabi Mu'adzan kepada Mu'adz, qabdha sadaqatil Yamani, kepada menerima zakat-zakatnya orang Yaman. Wal hukma ala aliha, dan menjadi hakim atas penduduk Yaman. Yang diangkat oleh Nabi Sayyidina Umar sendirian untuk melakukan tugas itu, dan rakyat harus wajib taat kepada apa yang menjadi kebijakan Sayyidina Umar. Wa min dzalika, dan ialah termasuk itu infaduhu, adapun mengutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, diutus atau dikirim ila ahli Makkah, kepada penduduk Mekah, mutahammilan halai menahan beban, wa rasulan, dan sebagai utusan, muaddian, yang menunaikan misi, anhu, atas nama Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah dengan misi tertentu. Hatta balawahu, sehingga sampai kepada Nabi, sampai apa berita, anna Quraisyan, bahwa sesungguhnya orang Quraisy, qatalathu, adalah membunuh orang Quraisy kepada Sayyidina Utsman. Ada berita bahwa Sayyidina Utsman yang dikirim ke Mekah, penduduk Mekah itu kan orang Quraisy, ya. Ada berita bahwa Sayyidina Utsman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Faqadiko, maka gelisah siapa Nabi, gelisah didzalika, gara-gara kabar itu. Wa bay'a, dan melakukan bayat siapa Nabi, di ajlihi, karena itu melakukan bayatul ridwani, kepada bayatul ridwan. Setelah mendengar berita bahwa Sayyidina Utsman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah melakukan bayat yang disebut dengan bayatul ridwan. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi, wallahi la in kanu qataluhu la udrimannaha alaihim naron. Wallahi, demi Allah, la in kanu qataluhu, jikalau ada mereka orang Quraisy membunuh kepada Sayyidina Utsman, la adrimannaha, benar-benar aku akan mengobarkan, akan menyalakan, alaihim, atas mereka, naron, akan api. Demi Allah, kalau orang Quraisy benar-benar membunuh Sayyidina Utsman, aku akan menyalakan api kepada mereka.
Dan orang-orang yang bersama Rasulullah berbaiat bahwa mereka tidak akan mundur untuk membela dan melakukan apa yang menjadi perintahnya Nabi. Ini yang dikirim adalah Sayyidina Utsman sendiri, berkaitan dengan khabar ahad namanya. Wa min dzalika, dan ialah termasuk dari itu, tauliyatuhu, adapun mengangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alas sadaqati, untuk mengurus sedekah, wal jibayati, dan pengumpulan zakat, mengangkat melantik Qais bin Asimin kepada Qais bin Asim. Qais ini dibaca maf'ul, dibaca nasab menjadi maf'ul dari tauliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Qais bin Asim untuk mengurus sedekah dan pengumpulan zakat. Wa Malik bin Nuwairah, dan Malik bin Nuwairah. Wa Zabarqan bin Badrin, dan Zabarqan bin Badar. Wa Zaid bin Haritsah, dan Zaid bin Haritsah. Wa Amr bin al-As, dan Amr bin As. Wa Amr bin Hazm, dan Amr bin Hazm. Wa Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Wa Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa ghairahum, dan selain mereka, mimman yatuli dzikruhum, dari orang-orang yang panjang lebar apa menyebut mereka semua. Mereka-mereka ini diangkat, dilantik oleh Nabi untuk mengurusi persoalan sedekah dan penerikan pengumpulan zakat, dikirim ke berbagai daerah. Wa qad sabata bittifaqi ahli siyari, dan sungguh-sungguh tetap bittifaqi ahli siyari, dengan kesepakatan ahli sejarah, ahli biografi. Siyar ini jamak dari sirah, ya, sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah artinya biografi Nabi, sejarah Nabi. Waqad sabata, dan sungguh-sungguh tetap bittifaqi ahli siyari, dengan kesepakatan orang-orang yang ahli sejarah, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yulzimu ahlan nawahi, adalah mengharuskan siapa Nabi, ahlan nawahi, kepada penduduk beberapa wilayah, penduduk wilayah-wilayah, Nabi mengharuskan kepada mereka qabula qauli rasulihi, mengharuskan menerima perkataan utusan-utusan Nabi, wa su'atihi, dan petugas-petugas Nabi, wa hukamihi, dan hakim-hakimnya Nabi. Kanjeng Nabi mengharuskan kepada penduduk semua wilayah yang didatangi utusan-utusannya, didatangi para petugasnya dan hakim-hakimnya, Nabi mengharuskan mereka agar supaya menerima perkataan para utusan, para petugas dan hakim-hakim itu, meskipun hanya orang per orang. Warawih taja, andai kata butuh siapa Nabi, fi kulli rasulin, di dalam tiap-tiap utusan. Utusan ini yang dimaksud utusan ke daerah-daerah, ya. Andai kata Nabi itu butuh dalam setiap utusan, butuh ila tanfidhi adadit tawaturi, kepada mengirim bilangan mutawatir ma'anhu, bersama Rasul, lam yafi, maka tidak mencukupi, bidzalika, dengan itu,
jami'u ashabihi, apa seluruh sahabat-sahabat Nabi. Kalau setiap utusan yang diutus oleh Nabi ke berbagai kawasan harus disertai jumlah orang mutawatir, tentu sahabat beliau tak cukup. Selain tak cukup, wakhalat dan menjadi kosong daru hijratihi, apa tempat hijrahnya Nabi. Yang dimaksud darul hijrah itu Madinah ya. Madinah disebut dengan darul hijrah. Dan akan kosong kota Madinah an ashabihi, dari sahabat-sahabat Nabi, wa ansorihi, dan pembela-pembela Nabi atau sahabat-sahabat Ansor Nabi, wa tamakkana, menjadi leluasa minhu, dari Nabi, a'da'uhu, apa musuh-musuh Nabi, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, wa ghairihim, dan selain Yahudi, wa fasadan nizamu, dan menjadi rusak apa tatanan atau sistem, rusak apa sistem atau tatanan, wa tadbiru, dan pengaturan, wa dzalika, adapun hal itu, wahmun adalah hayalan, wahmun batilun adalah hayalan palsu, qat'an, dengan pasti. Kalau yang diutus ke daerah-daerah itu harus jumlah besar, menyebabkan kota Madinah akan kosong dari para sahabat. Kalau Madinah itu kosong dari para sahabat, musuh-musuh Islam akan gampang untuk menyerang Nabi yang ada di Madinah, dan tatanan akan menjadi rusak. Fa'in qila, jikalau ditanya, kana qad a'lamahum sallallahu alaihi wasallam, ada, ialah telah memberitahukan kepada mereka, mereka ini ahlun nawahi ya, penduduk wilayah-wilayah yang dikirimi para utusan. Jikalau ada pertanyaan, telah memberikan Nabi, memberitahukan siapa Nabi kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, telah memberitahukan tafsir sedekati, akan uraian sedekah-sedekah sifahan dengan secara lisan, wa bi akhbarin mutawatiratin, dan dengan khabar-khabar mutawatir, wa inna ma ba'athahum, dan hanya saja mengutus Nabi kepada mereka liqabdiha, untuk menerima sedekah. Walima wajib tasdiquhum, dan kenapa menjadi wajib apa mempercayai mereka, mereka yang diutus untuk menerima zakat. Fi da'wal qabdih, di dalam mendakwa menerima, wa hum ahadun, padahal mereka itu adalah orang per orang. Katanya mereka diutus hanya untuk menerima zakat. Sementara rincian zakat sudah disampaikan langsung oleh Nabi secara lisan kepada mereka. Mereka yang diutus untuk menerima zakat, kenapa harus dipercaya? Mereka juga adalah orang per orang. Tsumma lam yakun ba'thuhu sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati faqat. Kemudian tidak ada apa mengutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam soal sedekah saja. Mereka mengirim para utusan ke berbagai daerah itu bukan semata-mata persoalan sedekah saja. Bahkan ada apa ba'tsuhu fi ta'limihim ad-dina, di dalam mengajar mereka akan agama. Diutus untuk mengajari agama. Wal hukmi bainal mutakhasimaini, dan untuk memutuskan hukum di antara dua orang yang berperkara.
wa ta'rifi wadhaifis syar'i wa ta'rifi wadhaifis syar'i, dan mengajarkan, memberitahukan tugas-tugas syariat. Fa in qila wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.